countdown. Oke, dimulai dari agresivitas yang wajib banget dimenangkan oleh Onyx. Suns dengan diversion, ini harus aktif di awal. Betul. Oke, tapi diversion nanti bisa dicek kan. Untuk semua push sebenarnya kondisi dari Geek adalah bakal aman. Astral Sphere, Astral Echo akan bisa melihat kemanapun. Oh, Baloyski kali ini bakal flicker defensif dan bahkan Suns tidak kenal kendor. First blood didapatkan begitu saja dan itu dia yang mereka lupakan Suns. Betapa pengganasnya dia dengan sosok dari Loi di early game. Benar-benar menggila. Ya, itu sangat menempel sekali tadi. Dari dispersion yang dipakai ya. Makanya Suns ini tipikal yang tahu how to win lane with Louis di awal itu udah cukup banget sih. Ya, dan jangan lupa dia tahu bagaimana percikan di belakang itu selalu kena tuh dia. Dispersion rotation. Bahkan kembali lagi dua flicker dikeluarkan di trigger oleh Suns seorang diri. Wah, ini benar-benar mahal banget sih. iya. Louis-nya kan? Dan mid yang sudah mulai kepegang akhirnya. Dan di patch yang sekarang juga untuk metanya memang mid menjadi poros. Ya. Mungkin nantinya kita akan ngelihat team fight yang ada di laning jauh lagi. Wow. Cuman kalau sekarang belum. Tapi kita lihat di arah bottom lane, Baloyski berhasil dimakan kembali oleh seorang Kyrie dengan Hayabusa. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini dengan 2 point kill cukup banyak. Ya, ini keunggulan yang lumayan pasti di awal ya. Tapi tadi awalnya juga begini Om. Iya, dan bisa dibalikan gitu loh. Tergantung sebenarnya bagaimana gameplay untuk Geek. Seberapa sabar mereka untuk menjadikan agar Cak Deranya ini juga gak tumbang. Space-nya. Karena untuk poros utamanya masih bermain di seputar Cak Dera. Wajib. Ujung-ujungnya gitu loh. Tapi Nova ini memang udah jaga-jaga gak sih Om? Biar sadarnya bisa farming. Iya, tapi skill dulu nih sekarang. Midnya yang bahaya gak kena lagi. Makin menempel, makin mengerikan dan bahkan para pasukan dari tim Geek Fam kali ini mereka jangankan menuju ke arah sosok dari Turtle. Baloyski aja bakal coba dimakan dan bakal coba di all in oleh pasukan dari tim Geek Fam. Mereka kehilangan kembali seorang Baloyski. Tidak ada jalan untuk mereka memperebutkan Turtle yang kedua, tiga. Apakah ada Lin? Karena Turtle pertamanya udah siap-siap kayak gini. Karena masih bisa sih. Tapi ngeliat dari, itu dia tembakannya Abo yang hampir aja ya. Kalau dia jaga-jaga rating takutnya udah ambil. Ya, dan retrinya memang masih dijaga tadi buat Kyrie ya. Ini dua dan yang ketiga nih masalahnya Om. Kalau pertama oke, dia masih bisa landai. Yang kedua dan yang ketiga nanti mampu nggak? Masih bisa nggak dia landai begini? Ya, menurut gue dari game mereka harus ngelepasin di sana yang kedua. Oke, tapi Kiboy di cancel begitu saja. Tsunami Slam for nothing. Dan dekat daerah dapat sana memberikan damage, setidaknya ada 1 poin kill kali didapatkan, tapi tidak sama sekali. Sangat disayangkan pertukaran cuma ada di Baloyski untuk keempat kalinya. Dan biasanya kalau Baloyski udah tumbang sampai 4-3 kali seperti ini, Geek Fam makan flop. Tadi di game pertama 3 kali ya di awal ya. Iya. Ini sudah 4 juga, yes. Agak bahaya untuk Baloyski. Beda dengan misalnya kalau menggunakan Chow bisa setup dan bisa mundur dengan titik aman. Ini jalan kaki nanti badannya. Tapi nampaknya di sini seorang Baloyski tidak bisa menemani para pasukan dari tim Geek Fam mencoba untuk kabur dan bikin. Wow, dia masih selamat di depan sana. Satu orang yang bisa menyelamatkan dirinya, dia aja nggak ada, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi damage dari Suns emang tidak bisa dibendung sih. Mereka harus berpikir 2-3 kali untuk bisa mendapatkan poin kill atas Suns. Ini mungkin Suns kalau tumbang bisa jadi sebuah jawaban. Sedangkan Xavero di arah bottom lane mencoba untuk dominasi. Yes, mendapatkan balasan. Lihat betapa untungnya para pasukan dari tim Onyx dengan 1.600 gold difference. Ya, tapi masih butuh ruang gerak juga untuk make it-nya ya. Agar bisa ngedeliver damage. Karena begitu banyak cancellation juga terkena dari rotation dispersion. Di-cancel lagi-lagi dengan unbreakable milik untuk Gatot Kaca. Terlalu banyak sebenarnya untuk source skill milik Onyx yang tidak bisa ditahan di early game. Kita bicara early nih. Mid late game-nya masih lah untuk jadirannya juga kalau kita akan melihat late game. Karena so far dengan 4 point kill untuk Onyx sendiri, itu hanya Baloyski yang tumbang. Oke, itu yang pertanyaan aku nih. Yang sebelumnya gimana cara mereka mendapatkan turtle kedua dan ketiga. Dan kali ini udah turtle yang kedua, kita akan lihat apakah ada tiba-tiba tembakan dan Astral Spear yang dimiliki dari sosok seorang Aboy. Oke, Xavero-nya dipancing Xavero. Oke, Xavero bakal coba dipasang di depan sana. Dan ada yang sound post, tertancap begitu saja. Xavero menahan Purify-nya. Informasi telah didapatkan, tapi lihat bakal coba untuk melakukan sedikit rotasi dan Kiboy. Tsunami Slam, berhasil mendapatkan make it. Sabar Baloyski dia bisa bahkan Baloyski gak berani untuk deketin Suns. 1 kali perdekatan aja. Baloyski memilih untuk mundur. Dan ini dia Lim. Udah turtle kedua, turtle ketiga perfect. Abis itu Xavero punya waktu yang bebas banget untuk bisa ngedominasi seorang Masih dijaga. Ini
mode defensif dari Geek yang cukup menakutkan sebenarnya. Tapi dibalikin kok. Oke, Berani, Keyboy mundur ke arah belakang. Sas jadi target utama Flicker. Ini sudah menjadi informasi yang sangat mahal. Setidaknya para pasukan dari tim Geek Fam sudah tahu kalau mereka bisa mendapatkan bakat Sapero. Berbagai bisa ada Devoris time akan diberikan oleh seorang Ghost. Tapi dampaknya lihat sekarang bottom lane Sas is coming. Berhasil melakukan sedikit pengawalan yang sangat ketat. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam memilih untuk mundur. Dan itu dia. Retreat dan make it. Mundur adalah sebuah jawaban tapi Keyboy. ketangkep. Tsunami Slam. What the play from Keyboy. Tsunami Slam yang on point. Berhasil mendapatkan seorang make it. Ternyata tidak ada jalan pulang. Sekalipun ada hanya dengan resurrection. Lucky, dia coba untuk bagi time di depan. Fokusnya ada di mid lane. Fokusnya ada di turret sih. Tapi Goms berhasil melakukan clear. Tapi Keyboy terperangkap di depan sana. Tidak ada flicker, tidak ada damage tambahan. Gila gak ada yang berani deket Sans loh. Yap. Ini susah banget karena Sans dari awal juga berhasil untuk nge-freeze untuk lane-nya dia sendiri. Dan tadi memang nice timing ya, bagaimana untuk Keyboy-nya menunggu di bagian belakang tepat dengan Tsunami Slam-nya dia. Karena mengetahui juga titik di mana Rhythm of dia akan berhenti. So far, Onyx mereka sudah sangat terlalu unggul. Kita tidak melihat bagaimana cara untuk menghentikan Sans ya sejauh ini meskipun dengan hero jalan di bagian dengan Sans. Tapi tadi juga begitu Om. Oke. Di game pertama. Mirip-mirip kasusnya. Dan sekarang kalau ngelihat dari Onyx, celahnya ada di mereka. Apakah mereka yang akan memberikan celah itu atau Geek Fam nih yang akan memaksa untuk manfaatin apapun yang bisa. Selama tidak tapi nampaknya sebelum kita bicara lebih lanjut, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Gimana mereka dapetin target ketiga dan tidak bisa Om. Yap. Kayaknya Dilepas ya. walaupun tadi Om mau ada juga Lin bilang masih ada kesempatan, tapi ternyata kesempatan itu usai. Sedangkan dibalik itu sebuah perpasukan dari tim Geek Fam. Kali ini berhasil mendapatkan sosok Sir Kadera. Mencoba untuk distraction, Kadera fans everybody. Sorry to say Kadera. Gak ada jalan untuk split push karena di sini ada Gila Sans Tour and Travel. Itu dia, diversion yang bisa jadi jawaban atau landing jauh, Kairi. Oh, Shadow Kill yang terlalu sakit. Dan juga sosok seorang Boy yang bunuh ke belakang mencoba mendapatkan Keyboy. Tsunami Slam. Sapero hadir. Berhasil di sana, Sapero mendapatkan posisi yang enak dengan double kill yang dimiliki. Bahkan perpasukan dari tim Geek Fam mereka tidak punya apa-apa. Dengan 7.000 gold Tivers di menit yang ke-7. 1.000 gold per menit. Sangat jadi dan nge-trigger juga untuk shield dari Geek. Ter-trigger untuk mid-nya. Ini dia dengan sebuah Lord nantinya yang bisa diambil oleh Onyx juga. Dan kita tidak melihat sekarang adanya jalan keluar untuk Geek selain daripada Onyx mungkin kalau mereka melakukan overextend atau ada setup yang gagal. Oke, setup yang gagal ya. Ini chance dari Onyx menang sudah berada di dalam 70% Lim kalau bisa kita bilang. Iya ya, tapi gua khawatir dengan mode defensifnya Geek sebetulnya. Tadi kita melihat juga awal dari kesuksesan defense-nya Geek itu adalah ketika Lord didapetin sama Onyx dan itu gak bisa dimaksimalin. Oke, tapi itu dengan goal difference yang dekat gitu loh. Sekarang udah lumayan jauh. 8.000 Om. Ini jauh sekali ya, bukan jauh ya, jauh sekali ini. Dan Sans ini, Sans yang gak kepunish dan memang ini cukup power buat Loi-nya dia ya. Rotation, dispersion, right on time dan juga presisi yang membuat powernya Loi juga keluar sekarang diversion. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Geek Fam mereka memilih untuk mundur. Baloisi tidak bisa berbuat banyak dan dari Sir Kadera di menit yang ke-8 bahkan dia hanya berhasil mendapatkan 2 item. Langsung di reserve dengan kondisi biasanya Demon Hunter Sword, dia harus ke Golden Staff karena team fight adalah sebuah jawaban dibandingkan farming Lim. Itu dia. Ya mau gak mau sih sebenarnya. Tapi ngeliat Lord nih yang harusnya kayaknya bakal di skip dulu ya untuk Geek Fam nih. Ya, Dia akan bisa. fokus ke defensifnya dulu. Sebenarnya defense-nya tuh enak banget. Astral Echo yang ngebuka hitbox lebih jauh dan Mosnov yang ngebuk minion aja. Ada piercing damage yang akan ke belakang. Ini masih bisa banget. Tinggal bagaimana nanti kalau nabraknya dari Onyx gak rapi, mereka akan kepanish gimana. Cuma masalahnya Hayabusa yang unggul item kayak sembarang shadow kill kayak satu tertumbang dia. Pasti Udah sembarang aja udah pokoknya maju bayangan retribution shadow kill. Karena Satu tumbang kayaknya. Lihat Om, sekarang dia udah 3 item. Item mahal-mahal banget 3 item dan bahkan nggak ada Winter Crown. Siapa yang berani beli Winter Crown di saat kondisi dalam ekonomi krisis kali ini? Oh enggak sih, harusnya enggak ada. Dia Nggak ada akan yang berani. damage. Dia harus damage dulu, kalau enggak bisa balikin juga sama aja. Iya. Mungkin nunggu make it ya dengan Holy Crystalnya bisa lah ngebantuin nanti untuk Aboynya nge-clear Lord. Tapi 3 lane nih dimaksimalkan juga untuk Onyx. Satu bar doang tadi. Dari Astral Echo-nya. Lihat Sans lagi-lagi menjadi sebuah masalah. Mereka lupa dengan adanya Loi dari seorang Gila Sans.
Meanwhile dari mid lane perpasukan dari tim Geek Farm mereka semua pertahankan. Best mereka, Lord sudah mengamuk. Juga best turret, tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim Geek Farm mereka nggak ada yang berdekatan sedikit pun. Mereka pun juga nggak berani. Damage yang diberikan juga tidak bisa terlalu banyak. Lepakan Tsunami Slay! Unstoppable bersama Sapphiro. Best bermain sangat bebas bersama dengan Super Minion. Apakah ini yang menjadi endgame? Fokus ke arah belakang. Dari Kairi mencoba untuk bertahan. Avatar of Kandia masih mendapatkan satu mobil kill. Dan di depan sana, tim Geek Farm. Mereka cuma bisa melakukan clear minion. Tapi Sans masih terlalu berkasa. Dan Baloy! What are you doing? Miss from Baloy tidak bahkan. Ini bencana. Gak ada jalan untuk pulang dan Onyx memaksa mendapatkan game yang ketiga. Dominion tapi harusnya akan datang lagi dari arah mid lane. Tapi tidak bisa terlalu lama. Satu buah wave di depan sana. Sakerto mau terselkai, fokus karena base yang dimiliki tim Geek Farm. Dan itu dia, Onyx berhasil membuat match kali ini menjadi game yang ketiga.